Halo, halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imdama. Tak terasa, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Saatnya membuat resolusi pada tahun 2022. Apa sih itu resolusi itu? Nah, resolusi itu biasanya diibaratkan sebuah tradisi untuk memutuskan atau melanjutkan ataupun merubah suatu dalam kehidupan kita. Nah, sebuah resolusi ini dalam artian gampangnya yaitu sebuah capaian atau harapan yang ingin kita lakukan, kita jalani di kemudian hari. Baik itu dalam waktu singkat ataupun dalam waktu panjang, seperti itu. Nah, yap, betul, tak terasa memang besok kita sudah menginjak tahun 2022. Sebetulnya terdapat capaian atau kegagalan pada tahun 2021. Singkatnya, capaian yang alhamdulillah tercapai yaitu Dama ingin sekali pada bulan April tahun 2021 kemarin, Dama sebetulnya ingin belajar menjadi seorang content creator. Dan alhamdulillah di penghujung tahun kemarin, lebih tepatnya bulan November, Dama memberanikan diri untuk belajar. Dan inilah hasilnya, alhamdulillah. Dan tentunya selain ada capaian, salah satu capaian tadi, adapun kegagalan yang bukan kegagalan, mungkin usaha yang tertunda, yaitu Dama ingin membuka sebuah usaha, tetapi mungkin belum saatnya di tahun 2021. Dan Dama harap di bulan-bulan berikutnya atau di tahun 2022 ini dapat terrealisasikan. Seperti itu mungkin capaian atau kegagalan yang tahun 2021 kalau diurutkan atau dirangkai mungkin akan memakan waktu yang banyak. Kita jadikan saja tahun 2021 ini sebagai evaluasi diri, sebagai pengingat bahwa segala kegagalan atau capaian tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya usaha yang benar-benar keras dari diri kita sendiri. Nah, jadi ya memang untuk merubah atau memulai suatu rencana atau capaian memang pada awalnya sulit, tapi kita harus benar-benar menjalani, menekuni dan melakukan itu agar semuanya dapat dimulai dan terlaksana. Yang penting untuk tahun 2022, Dama tidak boleh menyerah dan harus tetap berusaha untuk menyelesaikan kegagalan pada tahun 2021. Oke, nah pada kesempatan kali ini Dama ingin membagikan resolusi pada tahun 2020 Dama, yang semoga resolusi ini bisa diikuti oleh sahabat dan kawan Dama dan bisa menjadi inspirasi seperti itu. Dan ini dia resolusi tahun 2022 Dama. Oke. Nah, dimulai dari resolusi yang besar menurut Dama atau dalam artian panjang, bukan hanya di tahun 2022, tetapi ini bisa menyangkut di tahun-tahun berikutnya. Tetapi Dama harap di tahun 2022 sudah mulai sebuah rencana tersebut. Yang pertama, menjadi seorang content creator. Alhamdulillah sekali Dama memberanikan diri untuk menjadi seorang content creator, dan ini hasilnya persis sama yang seperti Dama utarakan di awal. Dama ini memulai membuat video pada bulan November, dan ada beberapa video yang belum
Dama edit dan belum Dama upload untuk nanti. Tunggu saja videonya dan semoga kalian suka dengan video-video yang Dama sampaikan, Dama berikan, dan sedikitnya memberikan inspirasi dan pelajaran agar sama-sama kita dapat memberikan hal-hal positif di lingkungan sekitar. Nah, ternyata menyalurkan hobi melalui kegiatan sehari-hari yang didokumentasikan itu sangat menyenangkan. Tentunya bukan hanya nanti pelajaran diri sendiri, tetapi pelajaran untuk banyak orang. Dama juga sebetulnya sangat minim sekali dalam hal ilmu untuk proses editing, proses pengambilan video. Ini aja masih banyak kekurangan di dalam video-video Dama. Tetapi Dama harap dengan berjalannya waktu Dama bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi menyajikan video-video kepada kalian. Selain itu, Dama juga berharap bisa lebih aktif lagi menjadi seorang content creator baru, dan semoga dalam waktu dekat ini Dama bisa membuat atau mengupload video-video, baik itu di YouTube itu sendiri, di TikTok Dama, YouTube, TikTok, Instagram Dama, sesering mungkin, dengan harapan yaitu seperti Dama utarakan di awal, memberikan suatu inspirasi ataupun sedikit pelajaran yang bisa Dama sampaikan kepada kalian semua. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, alhamdulillah Dama ini merupakan seorang alumni atau fresh graduate dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Nah, Dama ingin sekali mendapatkan pekerjaan yang menurut Dama itu cocok. Tetapi kemarin-kemarin yang masuk dan Dama daftar atau Dama lamar ternyata tidak sesuai dengan Dama harapkan. Tetapi Dama memang orang yang pemilih, dan hal pemilih inilah yang harus Dama kurangi juga agar sesegera mungkin mendapatkan pekerjaan yang memang tetap gitu. Seperti itu. Nah, harapan Dama dalam mendapatkan pekerjaan ini sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang linear, sejalan dengan jurusan Dama atau lulusan Dama dari Fakultas Peternakan, ataupun Dama juga ingin bekerja sebagai yang dapat memberikan atau melayani masyarakat seperti itu. Semoga kedepannya dapat sesegera mungkin Dama mendapatkan pekerjaan tersebut di antara dua itu ataupun yang lainnya. Yang penting mungkin Dama jadi seorang pemilih dari untuk mendapatkan pekerjaan, selain mendapat pengalaman, tentunya nantinya dapat teman-teman yang baru. Oke. Yang ketiga, membuat sebuah usaha. Nah, ini merupakan capaian Dama pada tahun 2021 sebenarnya, yang belum Dama sama sekali pegang atau mulai, tetapi Dama sudah merencanakannya. Ya, sebuah usaha yang ingin Dama buat atau dirikan, yaitu usaha di bidang peternakan. Dan nantinya insya Allah doakan semoga di bulan-bulan tahun 2022 Dama bisa realisasikan, bisa mulai usaha tersebut, dan pastinya dapat terwujud. Amin ya Allah. Tunggu saja nanti di Instagram Dama atau di video-video Dama. Yang keempat, Dama diutarakan di awal bahwa untuk capaian atau harapan yang besar ini bukan hanya di tahun 2022, tetapi bisa saja di tahun-tahun berikutnya. Tapi semoga bisa di tahun 2022 seperti itu. Nah, melanjutkan belajar atau studi Dama di S2. Nah, Dama ini bimbang di antara melanjutkan S2 atau mendapatkan pekerjaan seperti itu. Tapi Dama alhamdulillah sudah memutuskan untuk saat ini mencari pekerjaan terlebih dahulu,
dan bukan mengesampingkan tetapi mungkin menomorduakan untuk belajar atau studi S2. Tapi kalau ada jalannya, mungkin nanti bisa Dhamma bekerja sekaligus S2 seperti itu. Nah, sebetulnya untuk capaian atau resolusi ini, untuk studi S2 ini, Dhamma sudah ada tawaran dari dosen Dhamma di Fakultas Peternakan, dari 2 dosen Dhamma untuk melanjutkan S2 Dhamma di Fakultas Peternakan juga sama. Tetapi mungkin kembali tadi, jika bukan jalannya mungkin nanti dari dosen, semoga Dhamma bisa melakukan pekerjaan sekaligus melanjutkan studi Dhamma di S2 nanti. Amin ya Allah. Semoga aja ada keajaiban dan kemudahan untuk mencapai tersebut. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, Dhamma ingin sekali berkeliling Indonesia, atau dalam cakupan yang kecil tanah Jawa, ataupun kalau tidak mungkin Bandung, karena ini Dhamma umur 22, sampai saat ini Dhamma belum mengubek-ubek atau berkeliling-keliling Bandung secara menyeluruh seperti itu. Tapi semoga harapan Dhamma dari 5 harapan besar Dhamma nantinya bisa terrealisasikan di tahun 2022. Amin. Nah, selanjutnya yaitu resolusi yang menurut Dhamma bukan kecil, tapi resolusi yang harus segera Dhamma lakukan di tahun 2022. Oke, ada beberapa, yaitu pertama, sering berolahraga atau berjalan kaki seminimalnya 30 menit setiap pagi. Nah, dalam bahasa mudahnya itu olahraga. Nah, Dhamma cukup besar, jadi harus diet untuk menyempurnakan badan Dhamma seperti itu. Yang pertama tadi sering mungkin untuk berolahraga seperti itu. Yang kedua tidur lebih cepat sehingga bangun lebih berkualitas seperti itu. Yang ketiga itu berhenti menunda pekerjaan. Nah, alhamdulillah berhenti menunda pekerjaan ini sudah Dhamma mulai sejak kemarin seperti itu. Tidak baik untuk menunda pekerjaan. Yang keempat, membaca lebih banyak buku, karena buku itu ada gudangnya ilmu, segala sesuatunya dengan cara membaca seperti itu. Yang kelima, belajar bahasa. Waduh, sejak kecil Dhamma sulit sekali untuk belajar bahasa, baik itu sebenarnya bahasa sehari-hari dalam artian bahasa Sunda juga agak kerepotan untuk membicarakannya, apalagi bahasa asing. Semoga untuk tahun 2022 bukan hanya bahasa daerah dalam artian bahasa Sunda atau bahasa apa, Dhamma bisa mengucapkan atau memberikan mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Belanda atau bahasa Arabik, Arab dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Yang keenam, semakin meningkatkan nilai ibadah. Tentunya ini hal yang paling penting, karena sewajarnya sebagai umat manusia kita selalu meningkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang ketujuh, silaturahmi dengan keluarga dan kawan. Silaturahmi dengan keluarga dan kawan. Nah, tentunya kita harus mendekatkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Seperti itu. Nah, yang ke-8,
berwisata atau bertamasya seperti itu. Yang kesembilan, berani berkata tidak untuk sesuatu yang akan menimbulkan kemudaratan atau yang tidak berguna untuk dhamma, yang akan menghasilkan nilai negatif untuk dhamma. Jadi berkata tidak untuk hal tersebut. Seperti itu. Yang ke-10, menerima tantangan baru. Seperti itu. Harus itu. Jangan hanya berdiam diri di zona nyaman kita. Orang lain berkata untuk keluar dari zona nyaman, tetapi sebetulnya kalau bisa menurut dhamma itu bukan keluar, tetapi memperlebar zona nyaman kita agar segala sesuatunya itu adalah kuasa kita atau kenyamanan kita, titik kenyamanan kita lebar seperti itu. Oke. Yang ke-11, timbulkan dan buat suasana yang menyenangkan di sekitarmu. Itu. Oke, yang ke-12, lebih baik lagi dalam hal pengeluaran uang. Tentunya jangan boros seperti itu. Yang ke-13, yang ke-13 dan masih banyak lagi. Dan mungkin itu resolusi dhamma pada tahun 2022. Nah, ini merupakan sedikit resolusi dhamma yang akan dhamma usahakan untuk diwujudkan di tahun 2022. Semoga resolusi ini menjadi pengingat dan bukan hanya sekedar wacana belaka. Dhamma harap dan dhamma harus berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai agar resolusi itu bisa terwujudkan. Dan insya Allah resolusi ini tidak akan menjadi beban untuk dhamma, dan pastinya akan menjadikan seorang dhamma ini menjadi individu yang baru dalam kehidupan ini. Amin. Ayo kita sama-sama berdoa untuk tahun 2022. Semoga pandemi ini cepat berlangsung, cepat selesai. Semoga Indonesia ini tetap terjaga, makmur, aman sentosa, sehingga kita dapat melakukan semuanya dengan aman dan lancar. Amin. Kita berdoa juga sama-sama di tahun 2022. Semoga tidak ada halangan dan rintangan yang berat untuk dilalui, sehingga kita dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Jangan lupa juga kita harus saling mendoakan satu sama lainnya. Bukan hanya antar manusia saja, melainkan kita doakan alam ini tidak terjadi apa-apa. Oke, berhenti membuang sampah sembarangan, berhenti menebang hutan atau pohon sembarangan, berhenti berbuat kezoliman di muka bumi ini, dan tetap ingat harus menjadi orang yang lebih baik, menjadi baik, dan tentunya timbulkan hal yang baik untuk sekitarmu. Dan ingat untuk teman-teman, jangan lupa bantu selalu channel Dhamma untuk berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, untuk terakhir, bagi kawan-kawan sahabat Dhamma yang memiliki resolusi yang bagus atau punya resolusi untuk tahun 2022, coba cantumkan di kolom komentar. Barangkali ada yang mengikuti resolusi itu dan menjadi nilai pahala buat kalian. Oke, sekian saja video hari ini. Mohon maaf, cuman kata-kata saja, dan ditunggu konten-konten berikutnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.